Haleluya. Shalom wanita-wanitanya Kristus. Kita bersyukur hari ini harinya yang Tuhan buat kita. Amin. Perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa akan Tuhan nyatakan bagi ibu-ibu yang di rumah. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, percayalah Tuhan akan buat hal yang dahsyat. Amin. Diberkati apa yang kerjakan tanganmu, diberkati apa yang kau pikirkan, apa yang kau perkatakan, diberkati Tuhan. Sebab itu, ibu-ibu yang di rumah, dimanapun engkau berada, siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, Bapa? Oh Yesus Tuhan, angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagimu. Kaya ralaba sandara laba laba laba, shikiara laba ralaba ya sandara laba 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 laba. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Nikmati pujian ini, Rajaku. Nikmati penyembahan dari bumi ini Tuhan. Yes Lord. Tinggalkan aku, tak pernah kau lupakan aku. Kau selalu berjalan bersamaku, lewati setiap masa. Kau pegang tanganku dengan erat. Ku percaya kuasa-Mu sempurna, sebab ku yakin, sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Mari angkat tanganmu, nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan, bagimu Yesus Rajaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan, bagimu Yesus Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Naikkan pujian ini sama-sama. Katakan, tak pernah kau tinggalkan aku, tak pernah kau lupakan, tak pernah kau lupakan aku. Kau selalu bersamaku. Amin. Berjalan bersamaku, lewati setiap
masa. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku dengan erat. Kami percaya, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Sebab ku yakin, sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Kau layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya. Dari mesbah ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dari rumah-rumah terangkat tangan menyembah-Mu. We sing Hosana. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Dari tempat di mana kami berdiri, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Hosana, ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Mari sambil engkau mengangkat tangan, nyanyikan. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Bagimu Tuhan, bagimu
sembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Agungkan Dia. Kau layak disembah. Haleluya. Yesus, Engkau disembah, Engkau dipuji. Oh, haleluya. Oh, sana bagimu, oh sana bagimu. Haleluya. Yesus, Engkau disembah, Engkau disembah. Oh, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kau disembah Tuhan, Kau disembah. Hosana, 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 voice and worship you. I lift my hand and singing. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the praise, Lord. Jesus, I'm in love with you. Jesus, we love you. Jesus, we love you, Lord. Shalalabalabalabalabalabalabala. I lift my hand and worship you, Lord. Jesus, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I ever wonder, yes, Lord, how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to
never want to be far from you. When I go, Lord, when I go astray, I find your love reaching out to me, Jesus. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper love with you. Jesus, I want you more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I lift my hand and worship you. Yes, God, I lift my hand. How much do I love you, Lord? How much do I love you, Lord? How much I do I love you, Lord? How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart will live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Lift your hand and singing. Lift your hand and singing. Yes, Lord. Take me deeper. Take me deeper, Lord. And I lift my hand and singing. Jesus, I want more of you, Lord. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to. One more time. Hands up your hand and singing. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper, deeper love with you. I lift my hand and singing, Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Shalom wanita-wanita Allah yang diberkati Tuhan, wanita WIC Puri Indah. Kita senang hari ini bisa bersama-sama di dalam ibadah. Tapi sebelumnya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu untuk kita masuk di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini, kesempatan yang luar biasa. Engkau akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan ini Engkau akan menguatkan setiap kami dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap antusias di masa pandemi. Sekali lagi, tema khotbah saya adalah tetap antusias di masa pandemi. Kalau kita melihat masa pandemi ini ada banyak krisis yang terjadi. Krisis ekonomi, krisis kesehatan. Dan hari-hari ada banyak kesusahan hidup. Ada banyak ketakutan. Ada banyak kecemasan lewat pandemi ini. Tetapi bagaimana kita bisa membuat hidup kita tetap antusias, atau dengan kata lain kita bisa bersemangat? Kebenaran firman Tuhan juga sudah mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Artinya hidup bukan semakin membaik, tapi ada masa kesukaran hidup. Ada banyak persoalan hidup, ada krisis hidup hari ini. Dan Alkitab sudah menuliskan, memberi kita peringatan baik-baik supaya kita mendengar, supaya kita mempersiapkan diri untuk kita menghadapi masa krisis itu dalam masa pandemi. Wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini membuat kita antusias kembali, membuat kita bersemangat kembali. Supaya kita menjalani hidup yang diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Bahkan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Sebenarnya kalau kita putus asa, kalau kita kecewa, kalau kita duka cita, ada banyak kehilangan semangat. Baru-baru yang lalu, wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, saya kehilangan 3 sekaligus family saya. Mereka dipanggil pulang oleh Tuhan karena COVID-19. Duka cita begitu hebat atas keluarga besar kami. Pagi saya mendengar, sore kembali saya mendengar, beberapa hari kemudian saya mendengar lagi kabar duka cita itu berkali-kali datang dalam keluarga kami. Dan rasa-rasanya belum berlalu kesedihan itu, rasa-rasanya belum berlalu duka cita itu, kembali kami harus merasakan duka cita yang sama. Dan apakah itu tidak membuat kita patah semangat dan hilang antusias? Tetapi saya mau berkata kepada wanita-wanita WIC, wanita in Christ. Kalau kita di dalam Tuhan, maka kita pasti akan diberikan oleh Tuhan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Rut 1. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Rut 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita siapkan firman Tuhan ini menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini. Rut 1 ayat 16 sampai 18. Tetapi kata Rut, jangan ada sak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat yang ke-18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ada seorang yang bernama Rut dan ada seorang mertua yang bernama Naomi. Di dalam ceritanya ini ada kesusahan besar atau masa yang sukar dalam kehidupan mereka. Mereka ditinggalkan, Naomi ditinggalkan suami dan ditinggalkan oleh anak-anaknya. Dan Rut ditinggalkan oleh suaminya, anak daripada Naomi. Artinya ada duka cita yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka adalah janda-janda yang miskin.
Sehingga Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke daerah asalnya. Karena begitu miskin, tidak ada harapan di negeri orang. Dia akan pulang ke negerinya sendiri. Kesukaran besar itu bisa menghimpit kehidupan mereka dan ketakutan, kecemasan itu bisa saja menghimpit mereka. Tetapi ada satu orang yang luar biasa yang namanya Ruth. Ruth punya antusias, punya kekuatan, punya kehebatan, kepercayaan yang tidak bisa dibandingkan. Dia berkata kepada mertuanya, kalau engkau pulang aku juga ikut pulang. Dia tidak mau tinggal di sana, dia ikut pulang dengan mertuanya Naomi. Allahmu adalah Allahku. Kalau engkau mati di sana, aku pun juga akan mati di sana. Sehingga pada ayat 18, Naomi berkata, ketika dia melihat semua yang dilakukan oleh Ruth, dia sudah tidak bisa ngomong lagi. Ruth begitu bersikeras, Ruth begitu bersemangat, Ruth begitu berantusias luar biasa untuk mengikuti Naomi. Karena dia tahu Allah Naomi adalah Allah yang hebat. Allah Naomi adalah Allah yang luar biasa. Maka dia berkata, Allahmulah adalah Allahku. Dalam situasi seperti ini sebenarnya Ruth bisa mengeluh. Ruth bisa berkata tentang kehidupannya, begitu menyedihkan, mengapa nasib menjadi begini. Apalagi ditambah dengan mertuanya Naomi yang bukan muda lagi, yang bukan kuat lagi. Dia sudah sepuh, artinya mertuanya itu sudah tua. Tidak ada yang bisa diharapkan. Kalau seandainya Naomi mengikutinya, itu menjadi suatu beban yang begitu mengerikan nantinya. Padahal mereka adalah janda-janda yang miskin. Dan sebenarnya Ruth juga bisa berkata bahwa saya bisa cari kesenangan sendiri, saya masih muda, saya bisa menikah lagi, saya bisa mengumpulkan banyak harta lagi, dan saya bisa menikmati hidup tanpa ada gangguan. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi dia berkata bahwa dia akan mengikuti Naomi. Wanita yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat ada satu keantusiasan yang hebat yang Ruth sedang perlihatkan kepada kita pada masa pandemi. Dia tidak takut, dia tidak cemas, dia tetap maju, dia tidak diam-diam saja. Tetapi ada kekuatan yang hebat yang dia perlihatkan kepada kita. Nah, pertanyaannya begini, mengapa Ruth begitu antusias? Begitu bersikeras sekali, begitu bersemangat, tidak gentar menghadapi kesukaran hidup bersama dengan mertuanya tentunya. Mengapa dia begitu antusias? Yang pertama, kita akan lihat ya. Alkitab berkata dengan sungguh-sungguh di situ bahwa Ruth berkata Allahmulah adalah Allahku. Artinya apa? Yang pertama, Allah menjadi sumber antusias Ruth. Sekali lagi, kalau engkau mau bersemangat, kalau engkau mau antusias, Ruth kasih tahu hari ini. Ruth memperlihatkan teladan hidup hari ini. Kalau engkau mau antusias, maka Allah menjadi sumber dalam kehidupanmu. Tidak bisa tidak. Artinya Ruth tahu kepada siapa dia percaya. Nah, harusnya kita pun demikian. Masa pandemi ini seharusnya kita tahu kepada siapa kita percaya. Seharusnya kita tahu kepada siapa kita berharap. Tentunya kepada Tuhan. Maka sumber antusias dari setiap kita, sumber antusias dari Ruth adalah Allah sendiri. Yang pertama, Allah sumber antusias kita. Kata antusias sendiri dalam bahasa Indonesia adalah bergairah atau bersemangat yang luar biasa. Ya, sinonimnya artinya aktif, bersemangat, berapi-api, bergairah, bergelora, berkobar-kobar, ya, energik, membara atau menggebu-gebu, menggelegar atau menyala-nyala, bersemangat. Wow, luar biasa. Jadi ternyata dalam kehidupan kita harus menampakkan keantusiasan kita.
Disitulah kita akan dilihat oleh setiap orang dan mereka akan tahu bahwa mengapa setiap kita begitu antusias. Ketika mereka selidiki ternyata sumber antusias kita adalah Allah. Kita sedang berharap kepada Tuhan, maka kita bisa antusias. Kita percaya kepada Tuhan, makanya kita antusias dan bersemangat. Kata antusias dalam bahasa Inggris adalah enthusiasm. Diambil dari kata Yunani, yaitu en yang berarti dalam dan theos yang berarti Tuhan. Jadi kata antusias itu sendiri artinya penuh semangat di dalam Tuhan, penuh gairah di dalam Tuhan, penuh energik di dalam Tuhan, penuh gairah di dalam Tuhan. Artinya begitu membara kalau kita di dalam Tuhan. Nah, menurut Magdalena Soekartono, seorang penulis dari Jogja, dia adalah seorang yang konsultan sumber daya manusia, dia berkata begini, antusias bukan hanya soal semangat. Perhatikan, WIC yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan. Dia berkata antusias bukan hanya soal semangat, tetapi antusias itu adalah semangat plus gembira. Jadi antusias itu adalah semangat yang begitu bergelora di dalam Tuhan plus gembira. Ada banyak orang antusias tapi belum tentu gembira. Ya dia energik sih energik tapi belum gembira. Tidak senang hati begitu ya. Karena dilihat orang seolah-olah antusias tetapi sebenarnya tidak gembira melakukannya. Ya, Yohanes 15 ayat 5b berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes, di luar Tuhan kita tidak bisa antusias. Di luar Tuhan kita tidak bisa semangat. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang di dalamnya itu hidup kita tidak bisa bergairah. Dan Ruth paham betul, kalau saya tidak di dalam Tuhan, kalau saya tidak mengikuti mertua saya, kalau saya tidak mengikuti Allah mertua saya, maka saya pasti tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga dia begitu antusias memutuskan, Allahmu adalah Allahku. Luar biasa semangatnya. Jadi kemahakuasaan dan kemahatauan Allah yang begitu luar biasalah. Rencananya yang hebat dalam hidup kita itulah yang membuat Ruth antusias. Itu yang membuat kita tetap antusias. Kenapa? Kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Sehingga kita percaya betul kepada Allah. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, yes. Bahkan akan menolong engkau, yes. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau apa? Kemenangan. Itulah sumber kekuatanmu. Sebab itu jangan takut di masa pandemi. Ya. Wanita-wanita WIC yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut di masa pandemi, dalam masa kesulitan. Sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Dialah sumber kekuatan yang kita percayai. Yang kedua, mengapa Ruth begitu antusias? Mengapa Ruth begitu bersemangat untuk mengikuti Naomi pulang ke negerinya? Dan dia rindu menyembah Allah di mana Naomi juga menyembah Allah. Kita akan lihat wanita-wanita WIC yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa Ruth begitu bersemangat? Karena Ruth tahu, ya, Ruth tahu pasti kepada siapa dia bergaul. Jadi artinya begini, pergaulan kita mempengaruhi keantusiasan. Sekali lagi, yang kedua, pergaulan saya, pergaulan setiap kita, wanita-wanita WIC yang diberkati Tuhan, pergaulan kita mempengaruhi keantusiasan kita. Jadi kepada siapa saya bergaul, saya pasti the same, sama, nular gitu ya. Jadi kalau saya ingin antusias, harus dekat dengan orang yang antusias.
Kalau saya pingin bersemangat harus dekat dengan orang apa? Yang bersemangat. Kalau saya pingin hidup ini penuh dengan sukacita, ya harus dekat dengan orang yang bersukacita. Kalau saya ingin diberkati Tuhan, ya dekat-dekat juga dengan orang yang diberkati Tuhan, dengan kerohanian yang hebat. Kalau saya ingin memiliki kerohanian bertambah baik, maka dekat dengan orang-orang yang dipercayakan Tuhan memiliki kerohanian yang hebat. Maka saya percaya, saya sungguh sangat percaya itu akan menular dalam kehidupan kita. Saya ingat betul pesan dari papa saya. Ketika saya sekolah, papa bilang begini, nanti kalau kamu sekolah, pilih ada 5 dari temanmu yang pintar-pintar di dalam kelas itu, bergaul dengan mereka. Saya berkata, kok bisa begitu ya? Iya, pokoknya papa nggak kasih tahu apa, pokoknya bergaul dengan orang-orang yang 5 orang yang pintar di kelasmu. Saya mulai berpikir seperti itu, dan kemudian saya mulai berteman dengan orang-orang yang pintar itu. Ya, artinya begini, ketika saya dekat dengan dia, kita sedang melakukan kerja kelompok dan segala macam, ternyata orang-orang yang pintar ini punya ide, punya semangat yang berbeda. Waktu kita belajar sama-sama, saya nggak bisa nonton televisi, mereka belajar, mau nggak mau saya juga harus belajar. Kenapa? Karena kelompoknya mereka. Jadi artinya kita ini mau nggak mau pasti ketularan ngikutin gaya mereka. Nah, kita nih mau ngikutin gaya yang mana? Yang semakin malas, yang semakin lemah, yang semakin mundur, semakin gak percaya, atau kita mau berdekat dengan mereka supaya kita punya kerohanian yang meningkat atau semangat yang luar biasa. Bergaul dengan orang-orang seperti itu. Karena pergaulan kita tuh benar-benar menentukan. Sebab Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang nasibnya. Kenapa? The same, ya. Kalau kita melihat ya, harimau bergaul dengan harimau, bebek bergaul dengan bebek gitu ya. Nggak bisa begitu bebek itu bergaul dengan harimau, nanti habis dicaplok begitu ya Bapak Ibu. Ya kita anak Tuhan, kita juga bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Punya semangat, sebab setiap orang yang berharap kepada Tuhan luar biasa antusias dan semangatnya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sumber keantusiasan itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, Amsal 22 ayat 24 sampai 25, Alkitab berkata, jangan berteman dengan orang yang lekat gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya apa? Supaya engkau jangan menjadi biasa. Artinya kalau kita sudah terbiasa dengan tingkah lakunya, kita sedang apa? Memasang jerat bagi diri kita sendiri. Kita satu waktu bisa sama dengan mereka. Kita kalau bergaul dengan orang yang suka gosip, ya kecenderungannya akan ke sana. Ya, kadang-kadang kalau kita bergaul sama orang yang latah juga, bisa lama-lama kita juga jadi orang yang latah begitu ya. Nah, wanita-wanita WIC yang diberkati oleh Tuhan, Stephen Covey berkata begini, sebagian masa depan kita tergantung pada siapa kita bergaul. Jadi bergaul dengan siapa tergantung, bergaul dengan siapa itu juga menentukan masa depan kita. Ya, dari apa yang kita dengar ini maka kita harus berhati-hati dengan apa yang kita alami. Ya, apa yang kita sedang lakukan hari-hari ini. Ya. Waktu lalu saya membuka satu artikel dan saya membaca tentang kisah banjir di Cina waktu kemarin yang terjadi banjir akhirnya masuk ke subway atau kereta bawah tanah. Ada satu penyataan di situ, seorang wanita yang bernama Xiao Pei, di situ mereka juga mengalami sama-sama banjir dan mereka ada di dalam subway atau kereta bawah tanah, dan banjir itu sudah mulai naik, ada yang sudah mulai berteriak, tetapi ada satu perkataannya yang hebat yang saya kutip ya, kita akan dengar sama-sama. Dia berkata begini, mereka mulai menangis di sekitar saya. Siapa yang tidak menangis kalau mengalami hal itu? Sudah ada Bu, wanita-wanita WEC, sudah ada. Oh, begitu mengerikan kejadian itu, lampu sudah mulai mati. Ya, jadi makanya dia katakan mereka mulai menangis di sekitar saya. Kami pun membuat perjanjian. Lihat,
Perjanjiannya yang ini yang unik. Kami membuat perjanjian bersama untuk apa? Menahan dari mengatakan sesuatu yang negatif. Jadi setiap orang di dalam kereta itu, dalam gerbong itu, jangan satupun yang berkata yang negatif. Sebagian besar dari kami tetap diam, berusaha tetap fokus agar mereka bisa terhubung dengan dunia luar. Jadi mereka membangun kelompok di dalam kegusaran, di tengah ketakutan mereka, banjir yang terus naik itu, tapi dalam perjanjian mereka bersama-sama jangan ada yang berkata-kata yang negatif. Wah, kelompoknya ini hebat. Lihat, mereka menghadapi situasi pandemi yang berbahaya seperti itu. Mereka menghadapinya tetapi dengan satu kekuatan yang hebat. Mereka membentuk kelompok dan kelompok ini semakin kuat. Jangan berkata negatif. Dan mereka mengambil satu kesimpulan seperti itu. Dan mereka diselamatkan. Wow, luar biasa. Hari ini kita akan tahu bersama bahwa ternyata kelompok itu sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Hari ini saya berkata, masuk dalam ibadah WIC. Sekali lagi, masuk di dalam ibadah WIC, disitulah kelompok yang memberkati engkau. Disitulah pergaulan yang membangun engkau, supaya engkau tetap antusias, tetap bersemangat. Amin. Yes, yang ketiga, yang terakhir. Mengapa Ruth begitu antusias? Ternyata yang ketiga, saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya menemukan bahwa keantusiasan Ruth ternyata bersumber dari komitmennya. Artinya begini, yang ketiga ini, komitmen mempengaruhi keantusiasan. Sekali lagi, komitmen Ruth mempengaruhi keantusiasan. Komitmen kita di dalam Tuhan itu mempengaruhi keantusiasan kita. Jadi hari ini mari komitmen kita mulai dari keputusan yang kita ambil hari ini. Saya harus tetap berharap kepada Tuhan. Saya harus membaca firman Tuhan setiap hari. Saya harus berdoa sungguh-sungguh. Saya harus memperkatakan perkataan iman. Saya harus melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup saya. Saya harus menolong orang lain. Saya memberkati orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi keantusiasan kita tidak bisa timbul dengan tiba-tiba kalau kita tidak punya komitmen, keputusan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita hari ini. Wanita-wanita WIC yang diberkati oleh Tuhan, ada kata-kata bijak berkata begini. Ya, jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk berhenti berjuang. Berani bertindak dan mengambil keputusan adalah cara yang terbaik untuk melawan ketakutan. Berani mengambil komitmen, berani mengambil keputusan dan melakukan yang terbaik. Itu yang harus kita putuskan hari ini di masa pandemi. Jangan tunggu lama-lama, jangan diam saja ya. Yang salah itu bukan mengambil keputusannya, tetapi yang salah kita menunda-nunda mengambil keputusan karena takut akan konsekuensinya. Jangan tunda. Kalau engkau berdoa baik, ambil keputusan. Kalau engkau baca firman Tuhan baik, ambil keputusan. Kalau engkau beribadah baik, ambil keputusan. Supaya hari ini engkau menerima berkat yang hebat daripada Tuhan. Dan Ruth sedang mengambil keputusan yang hebat. Sekali lagi, dan Ruth mengambil keputusan yang hebat. Kenapa? Dia punya komitmen, bukan hanya mengambil keputusan, tapi dia punya komitmen yang kuat. Kemanapun mertuanya pergi, mertua yang takut akan Tuhan pergi, dia akan tetap mengasihi mertuanya dan tetap takut akan Tuhan. Dan dia menyatakan itu lewat tindakan hidupnya, lewat keputusan hidupnya. Seringkali kita tidak berkomitmen, kenapa? Karena tidak berani kehilangan kenyamanan hidup. Ruth tidak demikian. Seringkali kita tidak berkomitmen, kenapa? Karena tidak berani memberi prioritas dalam hidup ini. Mau tetap santai, mau nyaman-nyaman saja, mau tenang-tenang saja. Kalau kita mengambil prioritas, waduh nanti kita nggak bisa lakukan ini dan itu. Kalau saya melayani Tuhan, waduh nanti nggak bisa punya waktu ini dan itu. Banyak kali dalam hidup kita begitu. Seringkali kita tidak berkomitmen juga karena apa? Tidak mau sungguh-sungguh bekerja, tidak mau sungguh-sungguh melayani, itu saja. Zona nyaman kita sudah nyaman sekarang ini ya. Kita sudah ambil zona nyaman saja, kita tidak mau melakukan sesuatu. Dan seringkali kita tidak mau komitmen seperti itu. Tapi Ruth mengambil komitmen yang hebat. Nah, sebab itu hari ini saya mau berkata kepada
wanita-wanita WIC, wanita in Christ, woman in Christ. Saya mau berkata, tetaplah antusias di tengah-tengah pandemi. Kenapa? Karena antusias adalah sebuah kunci untuk menuju kualitas hidup yang sukses dan lebih baik. Karena keberhasilan hidup kita memerlukan apa? Energi, dan energi itu datangnya dari antusias semangatmu. Dan energi itu berasal dari apa? Allah, segala sumber kehidupan kita yang akan memberikan anugerah itu kepada kehidupan kita. Jadi antusias yang ada di dalam diri kita ini bukan saja menjadi hal yang bermanfaat bagi kita, tetapi ketika kita antusias, kita bersemangat, orang lain lihat loh. Ketika orang lain lihat, dia bisa menerima hal yang sama, kita bisa menularkan hal yang sama, dan bisa juga dia melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena dia melihat kita. Artinya ini juga bermanfaat ketika wanita in Christ, woman in Christ bersemangat, maka itu akan bermanfaat juga bagi orang lain. Karena antusiasme itu akan menularkan hal-hal positif bagi wanita-wanita yang lain. Maka saya berkata, tetap antusias, tetap bersemangat. Tuhan ada bersama dengan kita, jangan takut. Kita pasti menang. Haleluya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita diberkati dengan pujian penyembahan. Saya percaya ibu-ibu di rumah mengalami mujizat daripada Tuhan. Amin. Ekspresi orang diberkati, dia rindu menabur dengan penuh sukacita. Siapkan persembahan ibu-ibu, nanti di layar TV, handphone ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang dahsyat. Sungguh-sungguh sangat memberkati kami. Ekspresi kami diberkati Bapa. Kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan umat-Mu yang akan memberi. Berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat segalanya. Tuhan dahsyat, ajaib, luar biasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.